Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Alfi Nikmah MBDI selaku dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan, dan yang kami banggakan teman-teman semua, khususnya teman-teman kelas TBIC. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Kedua, selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Isneni Juliawati. Di sini saya selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian rekan saya Alvina Azahra sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan terkait materi hal-hal yang terkait dengan pendidikan anak hiperaktif. Baik, sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bagian materi, sebelum kita belajar lebih lanjut terkait hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak hiperaktif, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa itu pengertian hiperaktif dan bagaimana seorang anak dikatakan sebagai anak hiperaktif. Di sini ada dua pengertian anak hiperaktif, yaitu menurut Nelson tahun 1994 dan menurut Berkeley. Menurut Nelson sendiri, hiperaktif adalah gangguan kekurangan perhatian yang menandakan gangguan-gangguan sentral yang terdapat pada anak-anak yang sampai saat ini masih dicap sebagai menderita penyakit hiperaktivitas atau hiperkinesis, kerusakan otak minimal, dan disfungsi serebral. Kemudian pengertian menurut Berkeley, hiperaktif adalah sebuah gangguan ketika respon terhalang dan mengalami difungsi pelaksana yang mengarah pada kurangnya pengaturan diri, lemahnya pengaturan kemampuan dan perilaku untuk tujuan masa sekarang dan masa depan. Dalam istilah medis sendiri, hiperaktif dikenal dengan istilah ADHD atau singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dari kedua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa anak hiperaktif adalah anak yang memiliki kelainan mental akibat gangguan syaraf tertentu, sehingga sulit untuk memusatkan konsentrasi dan cenderung hiperkinetik atau memiliki banyak gerakan. Anak yang didiagnosis sebagai anak hiperaktif biasanya terkesan cenderung diam dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Selain itu, anak hiperaktif biasanya akan sulit diajari sesuatu dan terus bergerak tanpa henti. Lalu berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita ambil ciri-ciri bahwa anak hiperaktif itu memiliki ciri-ciri umum yang biasanya ditampakkan baik di lingkungan maupun di sekolah. Di antaranya yaitu anak hiperaktif selalu berjalan-jalan di luar kelas dan tidak mau diam lebih dari 5 menit atau sering menggerak-gerakkan kaki dan tangannya atau tidak mau diam. Yang kedua, anak hiperaktif itu sering mengacau dan mengganggu teman sekelas. Kemudian yang ketiga, anak hiperaktif cenderung mudah bosan dan sering berpindah-pindah, tidak sanggup mengerjakan satu pekerjaan sampai selesai. Umumnya anak hiperaktif itu hanya berdiam diri selama 5 menit. Kemudian yang keempat, mempunyai kesulitan dalam berkonsentrasi ketika mengerjakan tugas sehingga jarang
tugas yang dapat diselesaikan oleh anak hiperaktif, dan mereka cenderung tidak memberikan perhatian kepada orang lain. Yang kelima, anak hiperaktif itu memiliki masalah hampir di setiap mata pelajaran. Dan yang keenam, anak hiperaktif sering bersifat impulsif atau suka menuruti kata hati. Jadi banyak sekali terjadi anak hiperaktif itu sering terluka atau jatuh dan sebagainya. Lalu bagaimana pendidikan bagi anak hiperaktif di sekolah? Pada umumnya, pendidikan anak hiperaktif itu biasanya lebih sering dilakukan di rumah dan di tempat-tempat terapi. Namun, pada dasarnya anak hiperaktif itu juga perlu untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Karena dengan pendidikan di sekolah, anak akan lebih belajar bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Orang tua yang takut dengan anaknya bila pergi ke sekolah umum dapat memberitahu guru terkait kondisi-kondisi anak hiperaktif tersebut. Ada berbagai cara untuk mendidik dan memanage anak hiperaktif di sekolah. Di antaranya yaitu 1. Memperbanyak memahami anak atau menerima anak dengan apa adanya. Kita sebagai guru harus paham dan menerima bahwa anak yang mengalami hiperaktif itu adalah istimewa. Kemudian paham bahwa hiperaktif itu tidak merefleksikan karakter dan intelijensi dari anak yang mengidapnya. Kemudian yang kedua yaitu selalu berfokus pada hal-hal positif. Dalam mengasuh dan mendidik anak hiperaktif, fokus pada kekuatan-kekuatan dan kelebihan akan memberikan banyak peluang kepada anak untuk belajar, sehingga fokus pada kelebihannya itu akan memperkecil segala perilaku buruk yang ditimbulkan oleh anak hiperaktif. Yang ketiga yaitu menyesuaikan harapan. Seorang guru harus selalu menyesuaikan apa yang kita harap dapat ditampilkan oleh anak hiperaktif dengan kemampuan anak untuk mewujudkannya. Yang keempat, petunjuk yang ringkas dan jelas. Petunjuk yang ringkas dan jelas ini sangat perlu diberikan untuk anak hiperaktif karena anak hiperaktif cenderung menemui banyak kesulitan dalam mengikuti petunjuk yang bertahap-tahap. Oleh karena itu, memberikan petunjuk yang ringkas dan jelas adalah langkah paling tepat untuk menyelesaikan sesuatu. Cara kelima yaitu menarik perhatian dengan mainan. Nah, pada bagian ini apabila anak hiperaktif tidak mau bergabung dengan pembelajaran yang dilakukan, maka guru dapat menggunakan permainan yang memiliki warna-warna yang mencolok untuk menarik perhatiannya, karena anak-anak hiperaktif itu cenderung memiliki kesukaan terhadap warna yang berwarna-warni. Yang keenam yaitu memberikan hadiah. Guru dapat memberi hadiah agar dapat mendorong siswa untuk lebih semangat dalam pembelajaran. Pemberian hadiah di sini bukan dimaksudkan untuk memanjakan anak hiperaktif, tapi lebih ke mendorong anak tersebut agar lebih semangat untuk belajar. Yang ketujuh yaitu dengan diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok, anak hiperaktif akan dapat bercerita dan menyelesaikan permainan atau tugas bersama siswa yang lainnya, sehingga akan muncul komunikasi antara anak hiperaktif dengan siswa yang lain. Dan yang terakhir yaitu melatih kedisiplinan. Segala sesuatu peraturan sekolah yang mengatur kedisiplinan akan sangat bermanfaat bagi anak hiperaktif karena hal tersebut dapat membatasi pergerakan anak-anak hiperaktif. Baik, yang selanjutnya yaitu ada model layanan pendidikan untuk anak hiperaktif.
atau model pembelajaran untuk anak hiperaktif yang memiliki 4 model. Yang pertama ada model yaitu model ini adalah sebuah layanan pendidikan yang secara khusus memisahkan anak-anak yang normal dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kelebihan dari model ini yaitu anak merasa senasib sehingga dapat menghilangkan rasa minder dan rendah diri. Dapat juga beradaptasi dan bersosialisasi dengan mudah antar sesamanya yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu kekurangan dari model ini yaitu anak menjadi terpisah dari lingkungan anak normal. Mereka merasa ketidakadilan dalam kehidupan sosialnya terhadap lingkungan normal sekitarnya. Kedua, ada model kelas khusus. Kelas khusus ini tidak berdiri sendiri seperti sekolah khusus atau SLB. Kelas khusus berada di sekolah umum atau reguler, dan keberadaan kelas khusus ini tidak bersifat permanen, tetapi didasarkan pada di sekolah tersebut. Tujuan dari pembentukan model kelas khusus ini yaitu untuk membantu anak-anak agar tidak tinggal kelas atau drop out, dan untuk menemukan gejala keluar biasaan secara dini pada anak-anak. Kelebihan dari model ini yaitu anak-anak lebih mendapatkan perlakuan dan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhannya, dan potensi anak dapat lebih cepat berkembang karena pembelajaran menggunakan pendekatan individual. Lalu untuk kelemahan dari model kelas khusus ini yaitu anak berkebutuhan khusus terkadang masih mendapatkan stigma negatif dari temannya. Ada model sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Model layanan ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Anak-anak yang belajar di kelas ini masing-masing akan disesuaikan dengan jenis kekhususannya, tetapi mereka dapat bersosialisasi secara bersama-sama dalam satu naungan sekolah. Kelebihannya dari model ini yaitu anak merasa berada dalam dunia yang lebih luas, dapat lebih leluasa dalam bersosialisasi, berkomunikasi, serta berinteraksi dengan sesama teman yang sangat bervariasi sesuai jenis kebutuhan khususnya. Bahwa mereka itu hidup dalam lingkungan terpisah dari anak-anak normal lainnya. Yang keempat yaitu ada model guru kunjung, yaitu sebuah model layanan pendidikan yang diterapkan untuk melayani pendidikan anak berkebutuhan khusus yang bermukim di daerah terpencil, seperti daerah perairan, daerah kepulauan, dan tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan pendidikan khusus. Di tempat-tempat itu dibentuk sanggar atau kelompok-kelompok belajar tempat anak berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan. Guru secara periodik mengunjungi kelompok belajar yang menjadi binaannya. Program pendidikan pada model ini meliputi pembelajaran dengan materi yang bersifat praktis dan pragmatis, seperti keterampilan kehidupan sehari-hari, membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Guru kunjung ini biasanya diambilkan dari guru khusus yang mengajar di sekolah induknya atas pendidikan setempat. Dari model guru kunjung ini yaitu anak bisa mendapatkan layanan pendidikan tanpa pergi ke tempat yang jauh karena sudah ada guru khusus yang mendatanginya. Lalu untuk kekurangannya yaitu kesadaran orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus di daerah terpencil ini untuk mengirimkan anaknya ke sanggar umumnya masih sangat rendah. Yaitu peran guru dalam mendidik anak hiperaktif, yaitu ada dua. Yang pertama adalah hal-hal yang wajib diketahui oleh guru tentang anak hiperaktif. Yaitu di sini yang pertama, anak hiperaktif memang tidak dapat mengontrol gerakan yang ditampilkan. Yang kedua, ketika anak sedang melakukan medikasi atas petunjuk dokter, guru tidak boleh membahasnya di depan anak atau teman lainnya. Yang ketiga yaitu guru mengetahui strategi belajar khusus untuk membantu anak hiperaktif. 4. Ada guru harus mengetahui bahwa hukuman di luar kelas berbahaya bagi anak hiperaktif. Dan yang terakhir,
Guru harus mampu membina hubungan baik dengan orang tua anak hiperaktif. Yaitu tips untuk mendidik anak hiperaktif. Di sini ada 7 tips. Yang pertama yaitu memahami anak baik kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua, menetapkan aturan dan rutinitas. Yang ketiga, ada mengajari anak menggunakan buku panduan, jadwal, dan strategi belajar efektif. Yang keempat, yaitu membantu anak menyalurkan aktivitas fisikalnya. Yang kelima, yaitu memberikan petunjuk dengan tahapan-tahapan yang jelas. Yang keenam, ada bekerja sama dengan orang tua untuk menentukan metode pendidikan yang tepat. Dan yang terakhir, memiliki kesabaran pada tingkah laku anak hiperaktif. Selanjutnya, yaitu ada tantangan dalam pendidikan anak hiperaktif. Di sini ada 4 tantangan. Yang pertama, ada reaksi impulsif. Yang kedua, ada permasalahan etika sang anak. Yang ketiga, ada sang anak sulit menjaga fokus. Dan yang keempat, yaitu permasalahan dalam pertemanan. Kemudian kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu anak hiperaktif atau anak dengan attention deficit hyperactivity disorder adalah anak yang menderita gangguan syaraf yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi anak dan cenderung bersifat hiperkinetik atau terlalu banyak bergerak. Ciri-ciri anak hiperaktif yaitu sering berjalan-jalan dan tidak mau diam, sering mengacau dan mengganggu teman, kemudian memiliki kesulitan berkonsentrasi dalam mengerjakan apapun, kemudian memiliki masalah belajar dan sering bersifat impulsif. Pendidikan bagi anak hiperaktif di sekolah diperlukan agar anak dapat belajar berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Di antara cara-cara mendidik dan memanage anak hiperaktif di sekolah antara lain yaitu dengan menerima anak apa adanya dan memahami anak hiperaktif bahwa anak tersebut istimewa, kemudian selalu fokus pada hal positif untuk memperkecil perilaku buruk yang ditampilkan oleh anak hiperaktif. Yang ketiga, menyesuaikan harapan. Yang keempat, petunjuk dan ringkasan jelas akan membantu anak. Yang kelima, menarik perhatian anak dengan mainan dan pemberian hadiah. Kemudian, untuk model pembelajaran yang sesuai dengan anak hiperaktif antaranya terdapat model segregasi, model kelas khusus, kemudian SDLB, dan model guru kunjung. Sedangkan peran guru dalam mendidik anak hiperaktif di sekolah ada berbagai hal, di antaranya yaitu memahami dengan baik kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh anak, mulai dari hal yang paling dasar yang harus diketahui oleh guru tentang anak hiperaktif, kemudian cara untuk mendidik anak hiperaktif, hingga pada tantangan-tantangan apa saja yang harus diperhatikan oleh guru dalam mendidik anak hiperaktif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Apabila ada banyak kata atau salah pengertian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada hal yang belum jelas atau ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan terkait dengan materi kami pada pagi hari ini, dapat diketik pada WA Group. Demikian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.